Sebelum cerita ini dimulai, izinkan aku bilang satu hal. Cerita ini bukan tentang cinta yang sempurna. Bukan juga tentang dua orang yang akhirnya bersama. Ini tentang perasaan-perasaan kecil yang pernah kita simpan diam-diam. Tentang seseorang yang pernah sangat dekat, tapi tidak pernah benar-benar menjadi milik. Jika kamu sedang mendengarkan ini sambil sendiri, sambil lelah, atau sambil mengingat seseorang dari masa lalu, kamu tidak sendirian. Ambil waktu kamu. Tidak perlu terburu-buru. Cerita ini tidak akan kemana-mana. Dan jika di tengah-tengah nanti kamu merasa ingin berhenti sejenak, itu juga tidak apa-apa. Karena cerita ini bukan untuk ditamatkan cepat, tapi untuk dirasakan perlahan. Ini adalah cerita tentang kita yang pernah muda, pernah berharap, dan pernah belajar melepaskan. Judul cerita ini, Kita Pernah Sedekat Itu. Aku tidak pernah menyangka, orang yang paling sering aku ingat sekarang adalah orang yang dulu paling sering aku pura-pura tidak pedulikan. Namanya sederhana, tidak istimewa. Tapi entah kenapa sampai hari ini, namanya masih punya tempat di kepalaku yang tidak bisa diisi siapapun. Kami bertemu saat SMA. Usia di mana semuanya terasa penting, padahal sebenarnya belum tahu apa-apa. Aku duduk dekat jendela. Suka memperhatikan halaman sekolah daripada mendengarkan guru yang berbicara terlalu cepat. Dan kamu duduk di belakang. Selalu datang sedikit terlambat. Selalu terlihat santai. Seolah dunia tidak pernah benar-benar mengejarmu. Aku pertama kali sadar keberadaanmu bukan karena kamu tampan. Bukan karena kamu populer. Tapi karena caramu diam. Kamu berbeda. Tidak berisik seperti yang lain. Tidak berusaha terlihat menonjol. Kamu hanya ada, dan entah kenapa keberadaanmu itu terasa. Awalnya aku tidak peduli. Setidaknya aku berpikir begitu. Sampai suatu hari, guru meminta kami bekerja kelompok. Dan tanpa rencana apapun, namamu disebut berdampingan dengan namaku. Aku masih ingat perasaan itu. Bukan senang. Bukan juga gugup. Lebih seperti ada sesuatu yang bergerak pelan di dadaku. Kita duduk berhadapan. Sama-sama bingung harus mulai dari mana. Kamu tersenyum kecil. Aku membalasnya dengan senyum yang terlalu singkat. Aku kerjain bagian ini ya, katamu. Aku mengangguk. Padahal sebenarnya aku ingin bilang, boleh, tapi kita bisa ngobrol sedikit nggak? Tapi tentu saja aku tidak mengatakan itu. Aku tipe orang yang menyimpan perasaan, kata-kata, harapan. Semuanya kusimpan rapi. Sampai kadang aku sendiri lupa bagaimana cara mengeluarkannya. Sejak hari itu, aku mulai lebih sering memperhatikan kamu. Bukan dengan tatapan terang-terangan, tapi dari pantulan kaca jendela, dari bayangan di lantai kelas, dari suara langkahmu di lorong sekolah. Aku mulai mengenali kebiasaanmu. Cara kamu memutar pulpen saat berpikir. Cara kamu menunduk ketika tertawa. Cara kamu memanggil namaku dengan nada yang selalu terdengar berbeda. Kita mulai bicara lebih sering. Tentang tugas, tentang ujian, tentang hal-hal kecil yang sebenarnya tidak penting. Tapi bagiku semuanya terasa berarti. Aku menunggu pesan darimu. Meskipun aku tahu kamu mungkin hanya bertanya soal pelajaran. Dan setiap kali notifikasi masuk, aku selalu berpura-pura santai. Padahal jantungku sudah lebih dulu berisik. Waktu SMA memang kejam. Ia membuat hal sederhana terasa seperti segalanya. Aku mulai menata harapanku sendiri.
tanpa pernah menanyakan perasaanmu, tanpa pernah memastikan apapun. Aku hanya berpikir, selama kita masih sering bicara, selama kamu masih duduk di sampingku, mungkin itu cukup. Sampai suatu sore, di mana kamu menungguku pulang. Aku terkejut, karena biasanya kamu langsung pergi dengan teman-temanmu. Kamu nggak pulang? Tanyaku. Nunggu kamu. Jawabmu singkat. Kalimat itu sederhana. Tapi malam itu aku sulit tidur. Aku mulai bertanya-tanya. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang sebenarnya sedang tumbuh di antara kita? Hari-hari berikutnya terasa lebih ringan. Kita sering tertawa, sering saling mengejek hal-hal kecil, sering diam bersama tanpa merasa canggung. Dan tanpa pernah ada pernyataan resmi, tanpa ada tanggal jadian, tanpa ada pengakuan, aku jatuh cinta. Bukan cinta yang meledak-ledak, bukan cinta ala film, tapi cinta yang pelan, yang tumbuh dari kebiasaan, dari rasa nyaman, dari kehadiran yang konsisten. Aku mulai membayangkan masa depan. Padahal saat itu, bahkan besok saja aku belum tahu. Aku membayangkan kamu masih ada di setiap cerita hidupku. Di setiap versi diriku yang lebih dewasa. Aku lupa satu hal penting. Cinta remaja jarang punya rencana cadangan. Hubungan kami tidak pernah punya nama yang jelas. Tidak pernah ada kalimat, "Kita jadian ya." Tapi kami bertingkah seperti sepasang orang yang saling memiliki. Kamu menungguku pulang. Aku menunggumu selesai latihan. Kamu mengirim pesan lebih dulu setiap pagi. Aku memastikan kamu sudah makan siang. Orang-orang mulai bertanya, "Pacaran ya?" Aku selalu tersenyum, lalu menjawab, "Enggak kok." Padahal di dalam hati, aku berharap jawabannya berbeda. Aku menikmati semua itu. Kedekatan tanpa label. Perhatian tanpa tuntutan, rasa aman tanpa janji. Aku pikir, selama kamu memilihku setiap hari, status hanyalah formalitas. Ternyata aku salah. Aku mulai cemburu. Pada hal-hal kecil yang seharusnya tidak penting. Pada caramu tertawa lebih lepas bersama teman cewekmu. Pada caramu membalas pesanku lebih lama dari biasanya. Aku tidak pernah marah. Aku hanya diam. Dan kamu tidak pernah benar-benar bertanya. Ada satu malam di mana aku memberanikan diri bertanya, "Kita ini apa?" Kamu terdiam lama. Terlalu lama untuk pertanyaan sederhana. "Kita jalanin aja dulu," katamu akhirnya. Kalimat itu tidak menyakitkan, tapi juga tidak menenangkan. Aku mengangguk. Lagi-lagi aku mengangguk. Karena aku terlalu takut kehilanganmu hanya karena aku ingin kejelasan. Hari-hari setelah itu berubah pelan-pelan. Masih ada tawa, tapi tidak lagi sebebas dulu. Aku mulai menghitung. Berapa lama kamu membalas pesan? Berapa kali kamu lebih memilih pergi tanpa mengajakku? Dan setiap kali aku ingin bertanya, aku menahannya. Aku takut terdengar menuntut. Takut terlihat berlebihan. Takut menjadi seseorang yang akhirnya kamu tinggalkan. Padahal tanpa sadar, aku sudah lelah. Aku ingin diperjuangkan. Aku ingin dipilih dengan jelas. Aku ingin tahu bahwa perasaanku tidak sendirian. Tapi yang kudapat hanyalah kalimat-kalimat aman yang tidak pernah memberi kepastian. Suatu sore aku melihatmu berjalan pulang bersama orang lain. Tidak ada yang salah. Kalian hanya tertawa. Jarak kalian pun biasa saja. Tapi dadaku sesak. Bukan karena cemburu semata, tapi karena aku sadar aku tidak punya hak untuk merasa seperti ini. Malam itu aku menangis.
Bukan karena kamu, tapi karena diriku sendiri. Karena aku membiarkan diriku berada di tempat yang menggantung. Karena aku berharap terlalu banyak tanpa pernah meminta apa-apa. Aku ingin pergi, tapi aku juga tidak sanggup. Dan kamu masih sama seperti biasa. Masih mengirim pesan, masih menanyakan hariku. Masih hadir tanpa pernah benar-benar menetap. Aku mulai bertanya-tanya, apakah kamu juga merasakan hal yang sama? Atau aku hanya tempat singgah yang nyaman untukmu? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah keluar dari mulutku. Mereka hanya berputar di kepalaku setiap malam. Aku masih di sini, masih bersamamu, tapi aku sudah mulai merasa sendiri. Dan saat itu, aku belum tahu bahwa ini baru permulaan dari jarak yang akan semakin panjang. Aku mulai menyadari perubahan itu bukan dari satu kejadian besar, tapi dari hal-hal kecil yang terlalu sering terjadi. Kamu tidak lagi menungguku pulang. Pesan pagimu datang lebih siang. Dan ketika aku bercerita, jawabanmu semakin singkat. Awalnya aku berpikir, mungkin kamu hanya lelah. Mungkin ada hal-hal yang tidak kamu ceritakan. Aku mencoba mengerti. Seperti biasa, aku menurunkan ekspektasiku pelan-pelan. Seolah itu adalah solusi. Tapi perasaan tidak bisa diatur seperti jadwal pelajaran. Ada hari di mana aku merasa berjalan sendirian di hubungan ini. Aku masih menunggu, masih berharap, masih mencintai. Sementara kamu seperti mulai pergi tanpa benar-benar berpamitan. Pertengkaran pertama kami terjadi karena hal sepele. Aku bertanya, kenapa kamu tidak mengabariku seharian? Kamu menjawab dengan nada yang tidak kukenal. Kamu kenapa sih ribet banget? Kalimat itu membuatku diam. Bukan karena aku tidak punya jawaban, tapi karena aku tidak menyangka akan mendengarnya darimu. Aku ingin menangis. Aku ingin menjelaskan bahwa aku hanya rindu. Tapi yang keluar dari mulutku hanya, maaf. Aku selalu minta maaf. Bahkan saat aku tidak tahu apa yang sebenarnya salah. Sejak hari itu, aku mulai menahan banyak hal. Aku menahan keinginan untuk bertanya, menahan rasa cemburu, menahan luka kecil yang menumpuk setiap hari. Aku berpura-pura baik-baik saja, dan kamu menerimanya begitu saja. Hubungan kami berubah menjadi kebiasaan yang melelahkan. Aku menunggumu, kamu datang jika sempat. Aku mendengarkan ceritamu, kamu jarang bertanya tentangku. Dan setiap kali aku ingin bicara, aku selalu merasa waktuku tidak tepat. Ada satu malam di mana aku benar-benar lelah. Aku menatap layar ponsel yang tidak menyala. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini yang disebut cinta? Atau aku hanya takut sendiri? Keesokan harinya, aku mengajakmu bicara. Aku bilang aku capek. Aku bilang aku butuh kejelasan. Aku bilang aku ingin tahu kemana sebenarnya hubungan ini berjalan. Kamu mendengarkanku, tapi tatapanmu kosong. Aku gak siap sejauh itu, katamu. Kalimat itu seperti pintu yang tertutup perlahan di depanku. Aku mengangguk. Sekali lagi aku mengangguk. Karena aku tahu, memaksa seseorang untuk siap hanya akan membuatnya pergi lebih cepat. Sejak hari itu, jarak kami semakin terasa. Kami masih bertemu, masih bicara, tapi rasanya berbeda. Seperti dua orang yang sudah tahu akhir cerita, tapi berpura-pura ada halaman selanjutnya. Aku mulai mempersiapkan diriku, bukan untuk bertahan, tapi untuk kehilangan. Dan itu menyakitkan. Sangat menyakitkan mencintai seseorang sambil tahu bahwa kamu tidak lagi dicintai dengan cara yang sama.
Aku belum pergi, tapi hatiku sudah penuh luka. Dan saat itu, aku belum tahu bahwa perpisahan kami tidak akan terjadi dengan kata-kata. Perpisahan kami tidak pernah terjadi dengan kata selesai. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada air mata di hadapanmu. Tidak ada drama seperti di film. Kamu hanya perlahan menghilang. Pesan-pesanmu semakin jarang. Balasanmu semakin singkat. Dan suatu hari, kamu berhenti memulai percakapan. Aku masih mencoba bertahan. Masih berusaha terlihat biasa. Masih berharap ini hanya fase sementara. Aku mengirim pesan lebih dulu. Menanyakan kabarmu. Menanyakan harimu. Kamu membalas. Sopan. Datar. Seperti orang asing yang berusaha ramah. Dan disitulah aku tahu. Aku sudah kehilanganmu. Aku tidak langsung menangis. Aku hanya duduk lama, menatap layar ponselku. Aku membaca ulang percakapan lama. Pesan-pesan yang dulu penuh tawa. Kalimat-kalimat kecil yang dulu membuatku merasa dipilih. Sekarang semuanya terasa seperti milik orang lain. Hari-hariku berubah menjadi berat. Aku masih berangkat sekolah, masih tertawa bersama teman, masih menjalani rutinitas. Tapi setiap pulang, aku merasa kosong. Aku tidak tahu harus merindukan siapa. Karena kamu tidak benar-benar pergi, tapi juga tidak tinggal. Aku sering menyalahkan diriku sendiri. Mungkin aku terlalu menuntut. Mungkin aku terlalu berharap. Mungkin aku seharusnya lebih sabar. Aku mencoba mengubah diriku. Menjadi lebih pendiam, lebih tidak peduli, lebih mudah. Tapi cinta tidak bekerja seperti itu. Ada malam-malam di mana aku menangis tanpa suara. Menutup mulut dengan bantal agar tidak ada yang tahu. Aku menangisi hal-hal kecil. Cara kamu memanggil namaku. Cara kamu bercanda. Cara kamu dulu menungguku pulang. Aku menangisi versi diriku yang begitu yakin bahwa kita akan bertahan. Teman-temanku mulai bertanya, "Kalian kenapa?" Aku menjawab, "Gak kenapa-napa." Karena aku tidak tahu bagaimana menjelaskan kehilangan yang tidak pernah resmi dimiliki. Yang paling menyakitkan, bukan saat kamu pergi, tapi saat aku sadar, kamu baik-baik saja tanpaku. Kamu tertawa seperti biasa, berjalan dengan hidupmu, seolah aku hanya bagian kecil yang mudah dilupakan. Aku ingin marah, tapi aku tidak tahu harus marah sebagai apa. Aku ingin menuntut, tapi aku tidak punya posisi. Aku hanya mantan tanpa status. Suatu hari, aku melihatmu lagi bersama orang lain. Kali ini aku tidak cemburu. Aku hanya lelah. Aku akhirnya mengerti. Beberapa orang datang bukan untuk tinggal, tapi untuk mengajarkan betapa dalam kita bisa terluka. Malam itu, aku berhenti menunggumu. Aku tidak lagi membuka ponsel dengan harapan namamu muncul. Aku mulai belajar menjalani hari tanpamu. Sulit, sangat sulit. Ada hari di mana aku merasa baik-baik saja. Ada hari di mana dadaku kembali sesak, hanya karena lagu tertentu. Aku belajar satu hal penting. Kehilangan tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia datang pelan dan tinggal lama. Dan meskipun aku terlihat kuat, ada bagian diriku yang belum benar-benar sembuh. Aku belum selesai mencintaimu, tapi aku mulai belajar melepaskan. Ada fase dalam hidup di mana kita berhenti bertanya, kenapa bukan kita?
dan mulai bertanya, apa yang bisa kupelajari dari semua ini? Aku sampai di fase itu bukan karena aku kuat, tapi karena aku lelah. Lelah berharap pada sesuatu yang tidak pernah benar-benar memilihku. Aku belajar menerima bahwa tidak semua perasaan harus dibalas dengan cara yang sama. Bahwa kehadiran seseorang tidak selalu berarti ia ditakdirkan untuk tinggal. Aku dulu berpikir, jika aku mencintai dengan cukup sabar, dengan cukup tulus, maka segalanya akan bertahan. Ternyata, cinta bukan tentang seberapa lama kita bertahan, tapi seberapa sehat kita berada di dalamnya. Aku mengingatmu sekarang tanpa marah, tanpa dendam, tanpa air mata. Kamu hanyalah seseorang yang pernah berjalan bersamaku di masa ketika kami sama-sama belum tahu apa-apa. Dan itu cukup. Aku tidak lagi ingin kembali, tidak lagi ingin bertanya, bagaimana jika? Karena aku tahu, versi diriku yang sekarang tidak akan memilih hubungan yang sama. Aku lebih menghargai diriku, lebih berani berkata tidak, lebih jujur pada apa yang kubutuhkan. Jika suatu hari nanti aku mencintai lagi, aku ingin itu tenang, tanpa cemas, tanpa menunggu, tanpa menggantungkan harga diriku pada sikap orang lain. Aku ingin dicintai dengan cara yang tidak membuatku ragu setiap malam. Dan jika aku belum menemukannya, itu juga tidak apa-apa. Kesendirian tidak lagi menakutkan, karena aku sudah belajar menjadi rumah bagi diriku sendiri. Untuk kamu, terima kasih. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena bersamamu, aku belajar tentang batas, tentang kehilangan, tentang mencintai tanpa kehilangan diri. Cinta remaja memang rapuh. Ia sering datang tanpa arah dan pergi tanpa penjelasan. Tapi, ia juga jujur. Dan dari sanalah kita belajar untuk tumbuh. Sekarang, jika namamu kembali muncul di kepalaku, aku hanya akan tersenyum. Bukan karena aku ingin kembali, tapi karena aku pernah benar-benar mencintai. Dan itu akan selalu menjadi bagian kecil dari diriku, yang tidak perlu kuhapus. Kita memang pernah sedekat itu. Dan sekarang, aku baik-baik saja, meski kita tidak lagi bersama. Jika kamu masih di sini, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Tidak semua orang sanggup menyelesaikan cerita seperti ini. Karena kadang yang paling berat adalah mengingat tanpa ingin kembali. Semoga cerita ini tidak membuatmu semakin sedih, tapi justru mengingatkan bahwa kamu pernah mencintai dengan tulus, dan itu bukan kelemahan. Jika ada bagian dari cerita ini yang terasa seperti hidupmu sendiri, simpanlah. Tidak perlu diceritakan ke siapapun. Dan jika suatu hari kamu sudah siap membuka lembaran baru, semoga kamu melakukannya tanpa membawa luka yang sama. Terima kasih sudah memberi waktu untuk cerita ini. Jaga dirimu baik-baik. Sampai bertemu di cerita berikutnya.